Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Mulai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 8 mulai ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Saudara, kira-kira kalau saudara ketemu seseorang dan saudara mendengar perkataan daripada orang itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini kepada orang-orang Yahudi, kira-kira pandangan saudara sama enggak sama orang-orang Yahudi ini? Dia berkata, lebih-lebih dia ngomong, "Ke tempat aku pergi, kamu tidak bakal bisa pergi. Karena kamu dari bawah, aku dari atas." Kira-kira saudara nganggep orang ini sombong enggak? Hah? Sombong enggak? Nah, kalau saudara sudah punya pandangan sombong, lalu saudara punya pandangan, "Wah, manusia ini kok sok sekali." Kira-kira saudara bisa percaya dia enggak? Hah? Enggak mungkin, kan? Makanya ngucap syukur kalau saudara itu hidup zaman sekarang. Kalau kamu zaman dulu itu loh, kamu enggak bakal selamat. Kenapa? Lah kamu enggak tahu ceritanya. Sebab kita manusia ini ternyata lebih mudah terpengaruh apa yang sekarang kita hadapi daripada apa yang akan terjadi. Betul enggak? Makanya saudara, mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami janji dan firman Tuhan, kegenapan firman Tuhan di dalam hidupnya? Mengapa? Sebabnya keminter. Kira-kira kalau orang keminter itu sebetulnya pinter enggak? Hah? Hah? Enggak.
Keminter itu tidak pinter. Nah, banyak orang keminter atau banyak orang pinter? Hah? Banyak orang keminter. Nah, termasuk siapa? Saya gitu loh yang jujur. Belajar jujur gitu aja kok malu. Nah itu ya tak. Nah kalau saudara itu sadar, benar tidak? Bahwa saudara dan saya itu kerap kali keminter. Perlu apa? Tobat gitu loh. Karena apa saudara? Sebab tinggi hati itu kebencian Allah. Maka dari itu banyak orang Kristen tidak mengalami kegenapan firman Tuhan di dalam dirinya karena sebetulnya tinggi hati. Maka dari itu saudara, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Sebab sebetulnya saudara, orang percaya itu gampang kok. Yang bikin susah itu ini loh. Ya, yang menyebabkan keminter ini loh, yang susah. Kenapa? Firman Tuhan dikutak-kutik, kutak-kutik, kutak-kutik, kutak-kutik gitu. Tuhan Yesus ngomongnya gampang loh. Kamu ini dari bawah, aku dari atas. Langsung pikirannya orang bilang apa? Oh mau bunuh diri. Dia bilang kamu nggak bisa ke tempat aku loh. Keminter enggak? Tuhan bilang ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin datang. Sebab kamu dari bawah, aku dari atas. Lalu dia bilang apa? Wih sombong nih. Apa? Dia mau bunuh diri. Oh pantas loh, kita tidak bakal bunuh diri. Betul? Padahal orang-orang itu kalau kecepit sedikit, kepengennya bunuh diri. Ini jenis orang keminter enggak? Keminter enggak ngerti tapi sok. Lah ini loh saudara. Makanya kita itu, Tuhan Yesus itu cuma minta dari kita apa? Percaya. Sebetulnya kalau saudara saya tanya, saudara percaya? Oh jawabnya mesti percaya. Lu orang percaya itu gampang Pak. Ngomong gampang. Tapi ininya loh, orang percaya itu harus ininya diapain? Dikosongin. Loh Pak, kalau kosong itu nanti kan orang blow on, orang gila, lendak. Makanya saya bilang, kalau saudara mau jadi orang Kristen, itu harus sadar. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya firman, pasti dicap orang dunia itu orang sinting. Jadi kalau belum dicap orang itu ekstrem, fanatik. Kamu kok jadi orang kayak orang gendeng. Nah, kalau sudah dicap mulai gendeng, terus habis itu gila, nah itu benar malah. Belum dicap sama orang dunia itu kamu gila, kamu perlu ragu-ragu. Ragu-ragunya apa? Aku ini benar Kristen, Panda. Sebabnya apa? Sebab orang Kristen itu di hadapan dunia itu satu kebodohan. Itu kekristenan, saudara. Sebabnya apa? Saudara perhatikan. Yang bicara sama Tuhan ini orang-orang Yahudi, ini orang-orang pinter-pinter enggak? Di dunia manapun, tidak ada orang lebih pinter daripada orang Yahudi. Betul enggak? Hah? Jago-jago matematika, jago atom, jago apa itu? Satelit, semua orang Yahudi. Yang paling kaya raya pun orang Yahudi. Semua ngetop orang Yahudi itu. Tapi saudara perhatikan, yang paling tidak percaya orang Yahudi. Ya dah. Sebab Yesus datang di tengah-tengah orang Yahudi, orang tidak ada yang mau percaya. Yang mau percaya orang Yahudi yang model apa? Nelayan. Tukang nangkep ikan. Sekolahan apa enggak? Enggak. Bodoh apa pintar? Bodoh. Orang Yahudi yang bodoh bisa percaya Yesus.
Yang pinter tidak bisa. Kebat orang pinter keminter. Nah, itu susah. Maka dari itu saudara perhatikan. Sebetulnya kalau kita itu punya iman yang sederhana, saudara dan saya itu menikmati. Rasul Paulus menulis, saudara. Lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Rasul Paulus ini orang pinter atau orang bodoh? Pinter, dia orang Parisi. Dia jagoan, pinter luar biasa Paulus ini. Nah, dia sampai menulis karena apa? Karena dia berkata begini, aku sendiri dulu ya ndak bisa menerima. Dan apa yang dulu aku anggap sebagai satu kepandaian, ternyata itu satu kebodohan. Baru aku tahu bahwa yang dulu aku anggap mulia itu sampah semuanya. Setelah aku mengenal akan siapa Yesus itu. Nah, Paulus ini ketemunya Tuhan Yesus bisa diubah karena omongan atau pengalaman. Nah, saudara tahu, orang pinter untuk bisa diubah menjadi percaya harus mengalami pengalaman dengan Yesus. Tapi saudara maunya apa? Dengar tok, ngalami. Waduh Pak, takut. Nah, itu saudara tidak akan bisa menjadi orang percaya tanpa mengalami secara pribadi. Saya, saudara, kalau saya katakan, saya ini sebetulnya bodoh, tapi saudara tidak bakal percaya. Sebab saudara bilang apa? Kalau bodoh tidak mungkin jadi dokter, Pak. Betul? Ya, nah? Sebab saya memang dokter, tapi saya ini memang bodoh. Mana ada orang pinter, anak umur 14 kelas 3 SD. Ada. Loh, 14 tahun baru kelas 3. Itu pinter apa bodoh? Itu saya. Loh. Saya itu umur 14 baru kelas 3 SD loh. Sebabnya apa? Umur 3 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Kalau ada suara keras dikit, papa saya mainan stopless, papa bilang, awas pecah, bek, pingsan. Jadi kalau dengar suara keras sedikit, pingsan. Itu bodoh atau pinter? Bodohnya kayak apa? Lah ya. Tapi sekarang saya bisa jadi dokter, saudara tidak percaya kalau aku orang bodoh diubah jadi pinter oleh Tuhan. Betul tidak? Nah, pada waktu saya umur 14 kelas 3, saudara kalau ketemu saya bilang apa? Ih, bodoh nih, betul gak? Hah? Padahal saudara tidak tahu, memang itu direncanakan Tuhan supaya saya ini menjadi hambanya. Jadi dokter Tuhan bilang, kowe di situ bodoh. Nah sekarang dokter gua. Oh ya. Terus ikut aku. Sekarang jadi hamba Tuhan. Nah, kalau saya dibilang, oh Yusuf apa? Nggak sekolahan, bodoh. Tapi ya mesen toh, memang asalnya orang bodoh. Sakit hati, enggak. Tapi kalau kamu pinter diomongi bodoh, sakit hati, betul enggak? Jadi Tuhan maksudnya, aku dulu kecil dibuat bodoh itu maksudnya apa? Ben enggak gampang sakit hati. Apik enggak? Jadi kalau saudara sementara dibuat proses enggak enak, itu Tuhan punya rencana yang bakal enak enggak? Mau? Kamu mau? Padahal sebelumnya ngerti enggak mau. Lah itu kamu. Kenapa? Kepengennya itu ngatur Tuhan, bukan Tuhan ngatur kamu. Karena apa? Keminter. Sok pinter. Padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul tidak? Apa yang ada di dalam tubuhmu ini, kamu tahu tidak? Tidak tahu.
Mbok kamu cek dokter. Semua sempurna. Ya sementara sempurna ya sempurna. Besok tidak sempurna, bodol, gepeng. Ini kenyataan, saudara. Ada seorang yang dicek terus, setiap hari dicek, diukuri semua diukuri. Kolesterolnya, segalanya diukur. Tekanan darahnya diukur, tepat semua. Makannya juga diukur. Semua diukur. Tahu-tahu glek. Loh, glek. Terus lumpuh, etek. Loh, kok bisa gitu tuh, piye? Nah, enggak tahu, Pak. Salahnya gimana? Enggak tahu. Nah, karena apa? Lebih percaya kepada manusia daripada kepada Yesus. Sebaliknya kalau Yesus, dokter bilang, wah, enggak ada harapan. Yesus bilang, klak, beres enggak? Lah iya, enak yang mana? Enak Yesus, ah? Lah kenapa sih kalau kamu sudah punya Yesus kok kamu takut khawatir? Ya karena makanya itu sadar loh. Gak usah keminter, sebab Alkitab sudah ngomong. Nah, lihat di dalam Roma 10 bilang apa? Mulai ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Perhatikan. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu. Jadi jangan mulai tanya-tanya. Siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini. Perhatikan, ini yang Tuhan mau. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ini. Itulah firman iman. Yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ini loh saudara. Jadi kalau kamu, saudara dan saya menjadi orang percaya, apa kata firman kebenaran itu? Jangan tanya-tanya. Loh, tapi kita kerap kali banyak tanya. Sebab saudara kalau tanya itu pakai ini otak atau pakai hati? Otak. Karena saudara dilahirkan selalu pakai otak. Soalnya yang bikin gitu itu siapa? Orang tua. Sejak lahir, anaknya lahir ditimang-timang. Jadilah anak pinter ya nak. Loh, betul. Loh, ditimang-timang, belum tahu apa-apa sudah diplok-plok-plok. Jadi anak pinter, besok jadi dokter. Ya dah, bener lah. Lalu ada yang bilang jadi apa, wes ditimang-timang terus. Nah, terus nanti kalau anaknya sudah mulai sekolah, terus diapain, diomongin apa? Kalau tidak mau belajar, kamu bisa mau jadi apa? Jadi jos,
Jadi orang bodoh. Nah, jadi dijejeli terus. Jadi orang pintar, orang keblinger. Ya, kan? Karena apa saudara? Karena saudara tidak mengerti firman. Bahwa firman kebenaran ini yang mengubahkan hidup manusia ini. Kita kerap kali selalu mengapa bertanya. Tetapi firman kebenaran mengatakan jangan tanya-tanya. Tetapi dengan mulutmu kamu percaya, mengaku Yesus, percaya dalam hatimu. Tidak ada ditulis itu. Dengan mulutmu, dengan pikiranmu, tidak ada. Dengan mulut dan hati, maka kamu akan diselamatkan. Dan kalau kamu berharap kepada Allah, kamu nanti tidak akan dipermalukan. Jadi tugas saudara dan saya menjadi orang percaya hanya apa? Hanya dengan mulut dan hati. Jangan terlalu banyak dianalisa dengan ini. Sebab apa? Sebab perkataan Yesus tidak masuk akal. Tidak masuk akal, saudara. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan sudah mengalami segala macam. Tidak masuk akal semuanya. Pada waktu saya kena serangan jantung dan saya lumpuh total loh saudara. Bukan lumpuh satu sedikit-sedikit, lumpuh total 100%. Kayak boneka. Istri saya tidur di sebelah saya. Istri saya tanya, "Yang, apa yang saya harus lakukan?" Saya bilang, "Kamu cari dokter tidak akan dapat. Siapa yang bisa mengganti otak saya?" Tidak ada. Kelumpuhan ini karena darah tidak memompa ke otak saya dalam waktu beberapa puluh menit. Dan itu yang menyebabkan kelumpuhan. Berarti kematian otak. Soalnya apa saudara? Saya dapat kena serangan jantung di tempat ruangan praktek. Dan saya masih setir mobil sampai ke rumah 20 menit. Sampai di rumah, masuk kamar, lumpuh total. Saya tahu, itu kekurangan darah di sini, tidak bisa mompa. Dan pada waktu itu, saya ngomong sama istri saya, tidak ada yang bisa mengganti otak saya. Ini kelumpuhan total. Terus sebentar lagi akan membawa kematian. Istri saya bilang, "Loh, terus aku mau tinggal?" Saya bilang apa? Ditinggal, kamu tahu enggak? Aku sayang kamu sama Tuhan Yesus sayang kamu. Sayang mana? Saya tanya. Istri-istri saya tanya. Suamimu sayang kamu sama Tuhan Yesus sayang kamu. Sayang mana? Sayang Tuhan Yesus toh? Lah kok kamu lebih takut ditinggal suamimu daripada Tuhan Yesus? Ayo. Ngomongnya gampang. Sayang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak kelihatan kok, Pak. Loh itu tak. Betul enggak? Lah iya. Lah iman itu percaya yang kelihatan atau yang tidak? Jadi kamu punya iman enggak? Punya. Lu katanya enggak percaya. Kurang percaya kok. Lah ternyata kamu sayang suami yang kelihatan daripada sayang Yesus. Nah, berarti tidak punya iman loh. Lu gampang kok sebetulnya kok. Saya ngomong sama istri saya, "Kamu sayang Yesus atau sayang saya?" "Sayang Yesus." "Ya wis, ngucap syukur." Aku harus lakukan apa? Ngucap syukur, sembahyang dan berterima kasih. Saya lihat tubuh saya mulai terjadi kematian. Saya lihat white mati. Saya lihat istri saya sudah mulai ngorok. Sembahyang kecapean sembahyang terus. Jawab istri saya nakal. Saya bilang, saya sudah tahu, watak dia tahu. Dia kalau susah, dia nanti nangis terus. Saya bilang, kamu tidur di sebelah saya sambil sembahyang, ngucap syukur. Tak gitu dia nurut. Nyekeli tanganku, bilang, "Tuhan kasihani suamiku, ampuni aku, masih membutuhkan dia." Lama-lama kan pelan-pelan.
Ya kan ketiduran toh. Nah, saya malah seneng. Saya tidak malah jengkel. Sebabnya apa? Saya secara akal tahu, secara ilmu kedokteran saya tahu. Bentar lagi saya pasti mengalami kematian. Dan saya tidak mau membuat dia susah. Anak-anak pun tidak saya kasih tahu. Tenang saja saya bilang. Sebabnya apa? Sebab saya sedang dialog sama setan. Kenapa dialognya kok sama setan? Kok tidak sama Tuhan? Sebabnya apa? Sebab setan paling suka ganggu pikiran. Sebab di dalam hati saya ada Roh Kudus. Dia tidak bisa masuk. Dia bisa dari luar ngomong. Dia bilang, sebentar lagi kamu mati. Saya bilang, Alkitab berkata, mati untuk, hidup untuk Yesus. Lalu setan bilang, kamu pengecut. Mengapa aku pengecut? Istrimu, siapa yang memelihara kamu? Saya bilang, burung diberi makan, istriku pasti dipelihara Yesus. Lalu lain-lain lagi, istrimu akan kecewa terhadap Yesus. Karena apa? Kan sudah ada janji. Dia minta mati dulu. Saya bilang apa? Yesus lebih tahu yang terbaik. Aku dulu atau istriku dulu. Lalu habis itu dia bilang apa? Setan, sebentar lagi kamu menderita. Yesus berkata, kalau engkau muridku, engkau harus menderita seperti aku. Akhirnya kabur dia. Saudara tahu, jangan saudara kira terus saya bebas terus tidak sakit. Sakitnya luar biasa. Ribuan jarum menusuk-nusuk kaki saya naik ke atas. Karena saya tahu mulai terjadi kematian. Berat, sakit luar biasa. Dan jam 2 malam menusuk jantung saya. Saya tahu sekarang ini waktunya. Pada waktu ini naik terus, apa yang saya lakukan? Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Naik terus, tambah parah, terima kasih. Jam 2 malam saya tahu ini di jantung. Ini terakhir. Saya berteriak keras sekali. Saya teriaknya itu tidak tanggung-tanggung. Karena apa? Karena saya tahu itu saat terakhir. Jantung saya seperti dipentet. Saya bilang, wah ini selesai. Langsung saya berteriak, terima kasih Tuhan. Saya pikir saya game gitu toh. Langsung saya kelihatan satu penglihatan. Apa? 2 tongkat putih. Saya bilang, terima kasih. Dekat. Terima kasih. Dekat. Sep. Saya teriak terakhir. Tongkat putih nempel. Terjadi ledakan. Kayak granat. Kaget aku. Loh, apa sih yang meledak? Tuhan Yesus berbicara. Karena engkau percaya kepadaku. Dan yakin bahwa aku sanggup lakukan segala perkara. Hidup kamu. Saat itu jantung saya meledak. Hidup sempurna. Semua jalan. Istri saya kaget langsung bangun. Dia bilang, ya. Aku bilang, beres. Loh, sebetulnya gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Susah kalau kamu pakai pikiran akal. Sebab tidak mungkin. Lawang orang sakit mau mati kok malah terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, kan orang edan. Nah, padahal saudara harus ingat firman. Firman bilang apa? Dengan mulutmu kamu mengaku, dengan hatimu kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Yang mengerjakan segala sesuatu mujizat di dalam dirimu, siapa? Yesus atau kamu? Yesus. Lah kenapa kamu yang pusing? Oh, kamu tinggal percaya, dia yang ngelakuin. Kalau seandainya tidak jadi, tetap kita untung kok. Kenapa? Mati untung, hidup untuk Yesus. Tetap untung toh.
Lah kamu pikirannya mau mati Tuhan. Loh, lah jenenge kamu ngatur Tuhan lah. Itu. Banyak orang percaya Yesus, mencari Yesus karena punya keinginan sembuh. Karena punya keinginan supaya keluar dari kesulitan. Saudara dan saya pasti dikeluarkan dari masalah dan kesulitanmu kalau kamu percaya Yesus. Karena apa? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada dia tidak akan dipermalukan. Nah, kok bosen? Jadi, kalau kamu dipermalukan, sebetulnya yang malu siapa? Yesus. Makanya aku tuh orangnya tidak peduli. Tidak peduli saya. Yang malu Yesus, bukan saya. Yang melakukan mujizat Yesus, bukan saya. Betul tidak? Makanya saya pada waktu diundang ke rumah sakit, ada ibu lejetan, dikasih penenang tidak mau, dikasih apa-apa tidak mau, dosis tinggi sudah tidak mau, anaknya dokter. Dokternya bilang apa? Pak, tolong Pak doakan mama saya. Kenapa? Menurut dokter, jaringan otaknya sudah rusak. Sebentar lagi gila game. Aku bilang, wis kasih obat apa? Obat penenang yang paling kuat sekalipun tidak nolong. Kelesetan terus, ribut terus. Aku datang sana sama anak saya. Tuhan, apa yang saya mau lakukan ini? Aku ya tidak ngerti. Anaknya dokter dewek. Aku meneh. Teko-teko tidak ngerti. Wis kumpul kabeh keluarga nih. Saya datang. Aku ngomong gini toh. Tuhan, apa yang aku lakukan? Dia diikat kuasa gelap. Oh, lah terus usir sana. Ya wis. Tak usir baik. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Minggir. Wis, minggir sana. Minggir. Apakah saya doa gitu terus orang ini gitu? Enggak. Tetap kelesetan. Kira-kira kalau saudara lihat gitu, dalam nama Tuhan Yesus, usir. Kok kelesetan terus? Terus, usir terus tak? Mau usir terus enggak? Mau usir lagi enggak? Iya toh? Itu namanya kamu kurang percaya. Betul enggak? Kamu ditipu setan. Aku sudah sembahyang sekali toh. Setan dengar. Dan saat ini aku sudah usir kamu sudah dikalahkan Yesus. Kalau kamu enggak mau pergi, kamu bakal menderita. Selesai. Terus dia kelesetan. Lah, keluarga dia bilang, sudah Pak, sudah. Loh kok masih kelesetan? Tidak urusan. Tapi si mata keluarga ini melotot kabeh. Karena pikirnya, wis undang pendetone model kayak. Lah wong ngusir kok ora mentelat-mentelat kok kelesetan kok wis ditinggal lunga. Lah pikirnya kan, oh iki apa? Gak punya kuasa. Pikirnya kan gitu dah. Saya enggak pusing. Anak saya bilang, oh Pak ada ulare Pak. Ngelilit. Tapi Papa demikian mencelat kok. Ayo wis lah. Yuk pulang. Pulang Pak, pulang. Kok saya kelesetan? Terus anak saya bilang, "Pak, saya rada piye? Sing isin nang Tuhan ora aku." Nah, apa kan turut diisin-isin? Iya, betul tak? Ikut toh? Tapi Alkitab bilang apa? Kalau kamu dipermalukan karena aku, mengucap syukur karena upahmu gede. Aku double lagi kok upahnya kok. Jadi aku ora isin, ora upahku Tuhan aku disinsin karena kowe lho. Upahnya double, ayo hitung. Nah, aku enak terus toh. Nah, jadi aku tidak pusing. Saudara tahu, keluarga ini kabeh melotot. Terus dokter itu nganter saya ke mobil. Saya bilang, Pak, ada apa lagi Pak? Akar pahit. Mamahmu ini pahit tadi nih. Karena sakit hati anak-anaknya mbak mantu nih. Oh iya betul Pak. Nah ya, mbok kandani sih Pak mantu nih. Wis ra usah, itu beres dulu. Pak, ngomong sih Pak. Lah wis, mulai kamu. Dia geleng-geleng, pikirnya gendeng. Saudara tahu, waktu 2 minggu kemudian saya khotbah di rumah. Mak, ini mbak anaknya muncul. Aku khotbah tidak kenal, aku ya tidak kenal itu. Terus dia bilang, dokter terima kasih ya Pak. Kenapa? Loh aku ini mbok sembahyangke yang kelesetan itu. Nah. Loh,
katane otaknya jebol. Nang sempurna gini kok Pak. Hatimu pahit toh? Iya. Terus mbok ampuni. Udah. Sembuh toh? Sembuh. Saudara, apa saya tanya anaknya? Loh, kok iso waras? Aku malah bingung dhewe. Loh kok waras? Demikian Pak Yusak naik mobil, mamah tenang. Tidur semalam besok beres. Kenapa kok pada waktu tak tinggal kok isih kelesetan? Setane mau nipu aku. Urung metu aku kelesetan supaya aku sembahyang lagi. Kalau aku sembahyang lagi berarti aku kurang percaya. Lalu dia lapor, Yesus nggak percaya gitu kok. Sembahyangnya diulang-ulangi kok. Lah, berat, kelesetan terus. Ya cek. Wah, semalam rak barbar. Ngerti. Jadi saudara itu kalau kamu percaya, sembahyang percaya serahkan, ngucap syukur selesai. Gampang enggak? Sing bikin angel siapa? Sebabnya apa? Kowe selalu dek bar sembahyang gini. Dalam nama Yesus sembuh. Waras rak yo. Lah kowe tanya dewek. Dera waras ki isin niki. Lah setan kan ngerti. Kowe mikir gitu tuh kan setan ngerti. Langsung lapor. Ora percaya ngono kok. Lah, Yesus mau bertindak. Ya piye wong ora percaya itu piye ya? Gak jadi. Salah siapa? Padahal Alkitab sudah berkata di dalam Markus 16. Ngomongnya apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan ngusir setan dalam namaku. Tumpang tangan, orang sakit akan sembuh. Minum racun, tidak apa-apa. Oh, golek racun, salah. Ngerti. Yang dimaksudkan itu minum racun tidak apa-apa. Oh, golek racun, mati. Kalau kamu diminumi racun, diracun orang karena kamu orang Kristen, tidak bakal mati. Sebab adik saya ngalami sendiri diracun dukun. Dikasih minum, dukunnya di kamar. Waktu dia mau minum sama adiknya, Tuhan ngomong, itu minuman racun. Hah? Racun Tuhan? Ya. Tapi aku berkata, minum. Loh Tuhan? Racun? Minum. Sebab mereka mau menguji aku. Terus dia nyenggol adiknya. Racun. Ya buang. Orangnya mana? Wah, yang punya rumah mau ditempelingin. Adik kakaknya bilang, diem. Tuhan bilang apa? Minum. Hah? Adiknya kan bingung. Ciciknya mati yang jalan. Wah betul. Tuhan bilang kon minum. Betul. Wes sembarang tenang. Wes. Sembarang minum. Glak. Panas. Padahal racun itu ganas sekali. Dalam belum semenit orang mesti mati. Minum, dukunnya lihat Genteni tak mati-mati. Dia bilang, memang Yesus lebih kuasa. Yesus. Sampai Roma, saudara. Tuhan bilang apa? Cepat lu mau WC. Loh, ada apa Tuhan? Tokno. Racunnya ndok jero kabeh. Dia pergi ke WC kayak norit keluar kabeh. Keluar, tapi tidak sakit. Habis itu masih dicoba lagi, dikirimi roti, tak kurang ajar. Tuhan bilang, roti ini tuh ada racunnya, buang. Nah, adikku nakal, dibuang sampah, pikirnya tidak, dimakan anjing mati. Loh, anjingnya mati. Ini racunnya. Habis itu orangnya besoknya datang, salami. Kowe itu kok nyoba terus. Maaf ya, aku kok nyobai sampai 2 kali. Dan saya tahu Yesus lebih kuasa. Dia bertobat, buka persekutuan. Yesus. Nah ya, gampang enggak? Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, engkau perhatikan di dalam Yohanes tadi, Tuhan berkata di dalam Yohanes 8, coba perhatikan. Kalau saudara itu mau benar-benar, saudara akan tahu. Jadi kekristenan itu jangan tinggi hati, jangan banyak tanya-tanya. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata begini, ayat 28.
Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Perhatikan, saudara. Tuhan Yesus ini luar biasa. Percayanya kepada Bapa di surga demikian besar. Dia tidak pakai akal banyak-banyak. Sebabnya apa? Orang seperti Tuhan Yesus, kalau dia mau menyelamatkan manusia, gampang enggak? Tinggal ngomong, selamat, selamat enggak? Tapi kenapa dia berkata, kalau engkau nanti meninggikan anak manusia, baru kamu tahu bahwa akulah dia. Saudara tahu? Sebab Yesus tahu, untuk menyelamatkan manusia, dia harus mati di atas kayu salib. Harus penuh penderitaan, harus menyangkal diri, harus ditelanjangi, dipermalukan, diludahi, dipakein mahkota berduri. Padahal dia demikian kuasa. Bapak tahu kalau mau menyelamatkan orang gampang, setan dicomot lebokno neraka ebar. Tapi Bapak tahu harus melalui jalan ini, nak. Kamu harus melalui ini. Yesus rela. Lihat, saudara. Engkau diberkati Tuhan jadi orang kaya saja, dihina sedikit saja tidak sanggup. Yesus dia raja di atas segala raja. Dia harus ditelanjangi, dihina, diejek, ditampas, dan tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Tuhan mengajar saudara dan saya bagaimana menjadi orang percaya. Bagaimana menjadi orang yang beriman. Apa saja yang Allah katakan, ya dan amin. Dia tidak mau melanggar. Dia cuma minta, Bapak, jikalau boleh cawan ini lewat. Tapi kalau tidak boleh, ya sudah kehendakmu yang jadi. Maka dari itu saudara, engkau harus belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah memberikan beban ini kepadamu, terima. Allah pasti punya rencana yang baik. Hanya tinggal engkau bagaimana melakukan bagianmu. Kamu percaya kepada dia. Jangan terlalu banyak pakai akal. Percaya. Bayangin saudara. Ada orang gila datang ke rumah saya. Dibawa sama istrinya, sama temannya. Gila, 100% gila. Dokter bilang, ini gila, harus masuk rumah sakit gila. Saya bilang, Tuhan, orang ini diapain? Tuhan bilang cuma ngomong sama saya gini toh. Kamu apa-apain tidak bisa orang ini. Kenapa? Dia ngomong tidak bisa, orang gila. Tuhan cuma ngomong, suruh kamu, dia suruh nyebut saja. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Gitu, ya. Ya weh. Ngomong. Apa? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dari itu ngoceh meneh. Terus ngomong. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ngoceh meneh. Terus ngomong. Sentak-sentak tuh. Akhirnya dia ngomong. Terus kamu akan sembuh. Ngomong saudara. Pak kampung itu tiap hari itu kenal dia. Karena apa? Di depan pintu ngoceh dewek. Ini orang ngomong. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Di depan pintu, Yesus baik, Yesus baik. 3 bulan sembuh total. Gak pakai obat, gak pakai apa-apa. Bingung kan? Lalu ke dokter lagi. Dokter, periksa saya. Loh, sembuh, sembuh. Kenapa? Yesus baik. Obatnya apa? Yesus baik. Bayangin, saudara, luar biasa. Ketemu saya khotbah, Pak, Yesus baik. Amin. Saya bilang, oh, wong edan itu. Loh, gue kok waras? Oh, lah kan gue sing ngajari, Pak. Yesus baik. Memang benar Yesus baik. Sembuh sempurna, Pak. Bayangin, saudara. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, lah resep iki apa untuk dinggo? Gue udah nong edan, oh, Yesus baik. Tuhan bilang, tidak bisa. Loh, kok tidak bisa apa? Orang ini sembuh.
karena dia melakukan firman. Kamu kan ngomong, Yesus baik karena aku yang suruh. Dia sembuh karena bukan ngomong Yesus baik, karena menjadi pelaku firman. Jadi kalau saudara mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, kamu harus menjadi pelaku firman. Semua jadi. Jadi jangan pakai gini. Utak-utik, bingung. Loh. Saya kalau ngajari orang yang baru percaya itu lebih gampang daripada orang Kristen yang sudah lama. Karaten. Kenapa? Karena keminter, sok ngerti firman. Dikutak-kutik ke sini. Orang baru ini, yang gila ini orang baru. Lalu istrinya melahirkan. Lok. Cari saya di Jakarta. Pak, kenapa? Anakku cacat. Anakmu cacat ya? Kaki muter-muter. Karena ini itu tempurungnya tidak ada. Kaki sampai plok. Waduh, aku bilang, loh, anakmu kenapa? Nah ini Pak, kaki sama anakku blok. Wah, kabeh muter. Jadi ini kaki sampai teplok. Terus dokter bilang apa? Di foto Pak, tempurungnya tidak ada. Waduh, cacat. Anak pertama. Aku bilang, waduh Tuhan, piye ini gaya tempurung anaknya? Wong tempurungnya nggak ada. Aku bilang, bawa ke dokter. Dia bilang, iya, besok tak bawa Pak. Dokter bilang Pak, gap, tidak akan melayu-layu terus. Jadi di gap, dikasih gap supaya lurus terus gitu loh. Nah dokter bilang apa? Nanti kalau sudah umur berapa gitu, diambilkan tulang, dibikinkan kalau bisa jadi baik. Wes, aku bilang Tuhan kasihan, ini orang baru, bapaknya baru sembuh dari gila. Saya ini anaknya. Aku bilang sama ibunya, sama bapaknya. Kamu percaya enggak bahwa Yesus tetap sama? Percaya. Aku sudah ngalami yuk. Nah, sekarang ngalami yang kedua ya. Ya, piye Pak? Samben esuk, samben bengi, setiap hari kowe gendong anakmu, dengkule ini pegang dalam nama Yesus, tulang tempurung tumbuh dalam nama Yesus, tumbuh ya, tumbuh, ngomong. Aku sih ngomong Pak, ya, tumbuh, perintah supaya tulangnya itu ada. Dari mana? Tidak saya ngerti. Ngomong gue. Lah dia bangun, kok di golar tadi. Ngomong, ya. Wah, saudara tahu, aku pulang ya bingung dhewe. Tuhan mbok ngomong sampe esuk ngono, ya. Lah kok piye? Ya mbok wis urusanmu, ayo setelah tadi ya mbok urusanmu lah. Saudara tahu, 2 bulan kemudian dia nemuin saya di persekutuan, anaknya digendong. Pak, loh, kenapa? Tak copot GP, kenapa? Dokter sampai bingung Pak, kenapa? Tulangnya tekondi kok muncul dan sempurna. Sekarang umur 5 tahun lari-lari ini loh Pak anakku, sempurna. Yesus luar biasa. Tapi yang Tuhan mau, kamu jangan terpengaruh apa yang sekarang ini. Kamu percaya apa yang Tuhan katakan mesti jadi. Jangan pakai pikiran segala macam aneh-aneh. Sebabnya apa? Sebab Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Sebab firman Tuhan sudah berkata, lihat di dalam Yohanes 8 ini, ayat yang ke-30 mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau engkau di dalam firman,
Hidup di dalam firman, tidak ragu-ragu. Kebenaran firman itu akan membebaskan engkau. Merdeka. Bebas dari apa? Segala perkara yang menekan dan mengikat kamu dan yang memperbudak kamu. Engkau lepas. Ini kebebasan yang Yesus sudah sediakan bagi saudara dan saya. Saudara tahu, saya ngalami. Semuanya saya ngalami. Kalau saudara lihat anak saya, Daniel, yang sekarang ikut itu. Saudara tidak percaya kalau anak itu tuh dulu waktu lahir, onderdile kurang. Dan dokter berkata apa? Anak ini tidak mungkin. Kenapa? Onderdile kurang. Tidak mungkin hidup. Lalu di rumah sakit itu kayak kera. Kenapa? Kurus kering. Setiap hari harus disuntik 7 kali. Saya bilang, Tuhan, ini anak kok kayak gini Tuhan? Tuhan bilang, kamu rela enggak anakmu pulang? Aku ambil balik saja. Tuhan bilang, gitu. Saya bilang apa? Silahkan. Ini anak kan barang titipan, betul enggak? Kalau engkau titipkan, sekarang kau ambil karena onderdile kurang, ya balik bawa. Aku, istri saya kasih tahu. Yang anakmu Tuhan bilang pulang. Istri saya bilang, loh, wong laki cuma 1. Baru 1. Berarti Tuhan bilang pulang mau apa? Loh, ini tuh rupanya persis papahku. Papa itu sudah mati. Nah, matinya itu pada waktu dia umur 12. Sekarang anak ini persis bapaknya. Tidak model aku. Rambutnya aja kruwel-kruwel. Aku lurus, dia kruwel-kruwel. Jadi aku bilang, lah wis piye wong Tuhan bilang mau pulang. Tak mbok serahke. Alkitab berkata, siapa sayang nyawa, dia kehilangan nyawa. Tapi siapa kehilangan nyawa karena Yesus, dia mendapat nyawa. Serahin. Dia bilang apa? Ya wis. Rela? Rela. Oke. Besok bawa pulang dari rumah sakit. Biar cepat mati. Saya orangnya. Saya kalau Tuhan bilang, pulang, pulang. Ambil, bawa pulang. Biar mati. Saya pergi ke rumah sakit. Sedang jalan Tuhan ngomong. Karena kamu percaya kepadaku. Anakmu sembuh. Kapan Tuhan? Hari Senin jam 9. Bawa pulang sempurna. Saya ngomong sama dokternya. Dokter, jam 9 Senin anakku sembuh. Dokter bilang, kamu gila. Kamu kan dokter? Iya. Kamu kan tahu kalau tidak mungkin. Mungkin bagi Allah. Kenapa? Allah yang ngomong. Dia bilang, Allah ngomong. Ya. Bagaimana saya bisa tahu? Buktiin. Besok Senin jam 9. Mesti jadi. Senin jam 9 dibuktikan sembuh sempurna. Saya bawa pulang, istri saya bilang, Tuhan ngomong apa ya? Sembuh. Wah, puji Tuhan. Nah, jadi tidak diserahkan malah dikasih balik. Yo, wis beres. Sempurna. Loh, gede ini saat itu tidak apa-apa. Loh. Makanya itu sempurna, saudara. Sampai sekarang sempurna. Dia sekarang jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan pakai luar biasa. Aku malah kalah sama dia. Tapi aku ngeri. Dah. Saya puji Tuhan. Teh anakku luwih menang teko aku. Teh kalah ambek aku. Rugi gue aku bilang itu. Wong kamu yang aku didik dari bawah kok. Dari dalam kandungan wis tak omongi. Kok kalah. Saudara tahu, hidup kekristenan, kemerdekaan. Kalau saudara percaya, tidak ada yang mustahil. Bukan saya, Yesus yang melakukan segala perkara. Gampang percaya, iman yang sederhana. Jangan terlalu keminter, malah keblinger. Maka dari itu, hiduplah dengan penuh percaya. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan firman-Mu, firman kebenaran sudah mengatakan, jangan bertanya-tanya. Tetapi percaya. Dengan mulutmu kamu percaya. Dengan hatimu. Dengan mulutmu kamu mengaku. Dengan hatimu kamu percaya. Sekarang di bawah punya saudara,
Kalau engkau mengaminkan, kalau engkau percaya, biarlah tiap saudara harus mengalami, supaya engkau melihat kemuliaan Allah, dan engkau dapat menjadi saksi Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mau mengalami Tuhan, biar dia sendiri berbicara dengan engkau. Saudara berdoa, kemukakan masalahmu. Kalau engkau sakit, katakan. Kalau engkau susah, katakan. Engkau di dalam penderitaan apapun, katakan. Akui, bertobat, minta ampun. Dan kalau kamu dipimpin oleh Roh Kudus ngomong apa? Imani. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mengimani, kami mau merasakan, kami mau mengalami, kami mau menyenangkan hati-Mu. Supaya seperti Tuhan Yesus tidak seorang diri. Karena dia selalu berbuat yang berkenan kepada Bapa. Bapa menyertai karena dia tidak seorang diri, karena dia melakukan yang berkenan di hati Bapa. Yesus. Yesus. Tuhan, Engkau dengar. Sekarang tiba waktunya. Denny, saudara berdoa. Kemukakan masalahmu. Kemukakan masalahmu. Sekarang ini Tuhan mau berbuat buat saudara dan saya. Asal engkau mau menyenangkan hati dia. Asal kamu mau berbuat berkenan kepada dia. Tuhan mau. Malam ini Tuhan mau bertindak buat engkau. Yesus. Yesus sikia karata syakata kaya karata sikikia karata sokoto koye keria kata. Yesus sikia karata syakata kaya karata sokoto koye keria kata. Tuhan, Engkau dengar doa anak-anak-Mu yang sakit tumpang lentangan-Mu, dan kamu katakan, Tuhan, aku percaya. Akui dengan mulut-Mu. Dan percaya dalam hatimu. Jangan bertanya-tanya. Jangan bertanya-tanya. Engkau akan mengalami kerugian kalau kamu tanya-tanya. Masalahmu kemukakan saat ini. Yesus. Yekia karata syakata kaya karata shikikia karata syak. Yesus. Yesus sekia karata syakata. Kemuliaan itu Yesus indah, sangat kurindukan. Tuhan, aku merindukan kemuliaan-Mu nyata dalam hidupku. Kemuliaan Yesus yang dari Bapa. Kemuliaan itu Tuhan itu indah, sangat kurindukan. Nyatakan Tuhan atas bumi ini. Yesus, bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, nyatakan bagi kami. Biarlah nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan yang dari Tuhan, kami mau Yesus, kemuliaan-Mu dinyatakan saat ini Bapa. Indah, sangat kurindukan. Yesus,
Kau lihat anak-anakmu Tuhan. Akan kemuliaan Ini karyamu Bapak. atas bumi. Bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Yesus. Dialah namamu Tuhan yang selalu ku